Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai high context society dan low context society. Di sini saya Ahmad Asraf Dazafani dan saya Alfaturo Putradano. Dan saya Aura Kayla Faryanita Putri. Baik, untuk materi yang pertama akan dibuka oleh saya. Oke, jadi untuk social framework, high context dan low context society. Skip. Understanding context in communication. Jadi cara kita untuk pertama tahu akan suatu konteks itu adalah untuk memahami terlebih dahulu apa budaya yang ada di belakangnya itu. Nah, di situ ada dua budaya. Budaya yang high context sama yang low context. Nah, yang high context itu lebih ke kayak dari semacam pesan yang tersirat atau gestur kayak gitu. Low context itu lebih kayak langsung kayak teks yang ada atau secara suruhan yang diucapkan. Nah, untuk pertama-tama itu di buku ada contoh dari Allianz yang dimana dia itu lebih fokus kepada iklan yang memperlihatkan gestur atau dilakukan secara implisit. Yang kedua itu Aflaq yang dilakukan secara eksplisit yang langsung diucapkan. Cuman supaya lebih mudah mengerti, saya sudah siapkan beberapa video iklan di Indonesia yang yang konteksnya lebih nyambung. Oke. Jadi video yang pertama itu yang high context society, yang artinya itu dia itu membutuhkan kayak semacam gestur gitu yang lebih bisa kelihatan. Misalnya iklan rokok di sini tidak boleh rokok itu kan diperlihatkan, namun iklannya itu seperti ini. Nah, jadi kurang lebih tidak ada diperlihatkan rokok, cuman yang kita bisa lihat di sini tuh misalnya gitu, anak muda, entah itu dia dalam keadaan nongkrong atau kayak mencari hal-hal yang baru gitu. Jadi di sini tuh kayak diberikan sebuah pesan, rokok itu atau rokok ini itu merupakan hal yang keren gitu loh, hal yang bisa membuat kamu merasakan hal yang baru gitu loh, yang bikin kamu gaul gitu loh, dan hal seperti itu yang ada di iklan rokok ini gitu. Nah, gitu. Lalu konteks yang untuk yang low context society atau budaya dengan low context yang harus kayak langsung diperlihatkan konteksnya itu. Nah, paling mudah itu yang ini. Yang dulu pernah viral mungkin ya, sampai lelah kita nonton. Langsung diperlihatkan apa itu Shopee COD misalnya. Nah, jadi langsung diperlihatkan langsung di iklannya itu apa itu Shopee COD, apa saja itu kebutuhannya, apa saja gitu, apa keperluannya gitu. Jadi tidak dengan pesan yang tersirat kurang lebih. Baik. Lalu porsi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aura Kayla. Jadi di sini ada high context versus low context countries. Jadi maksudnya di banyak negara itu ada yang high context sama low context. Contohnya yang high context itu di sini tuh ada ASEAN, Arab, Mediterranean, lalu yang kebalik. Yang high context itu yang US, Jerman, Swiss, dan Scandinavian. Sementara yang rendah itu ada Asian, Arab, sama Mediterranean. Untuk high context cultures di sini kebagi jadi 3, yaitu ada implicit communication, nonverbal cues, sama relationship over task.
Nextnya ada how high context cultures communicate. Jadi high context cultures itu mereka lebih memprioritaskan ke intuisi sama kepercayaan. Kayak contohnya orang Hong Kong itu kalau misalnya mau kerja sama bisnis itu harus makan bareng, terus harus saling tahu keluarga satu sama lain sebelum mulai berbisnis. Next ada low context. Low context cultures itu tadi kalau tadi ada implicit, yang sekarang ada explicit, terus ada task separationnya sama individual. Jadi kebalikan sama yang high context yang tadi. Oke, lanjut ke yang selanjutnya itu, yaitu communication atau komunikasi di budaya dengan low context. Yang dimana low context itu artinya itu mereka itu memprioritaskan pesan yang jelas dan yang langsung. Jadi tidak perlu kayak berbelit-belit gitu. Jadi mereka itu kayak sangat-sangat bergantung pada suatu statistik, suatu fakta itu yang bisa mereka ukur gitu. Jadi mereka itu kayak perlu pesan yang langsung verbal, yang langsung tertulis gitu, supaya informasinya itu straightforward atau langsung diterima dan juga easily understood, mudah dipahami oleh semua orang gitu. Nah, ya simpelnya itu sih yang kayak tadi itu iklan sudah saya perlihatkan itu, supaya orang-orang yang itu langsung tahu gitu loh apa namanya pesan yang ingin diberikan gitu. Nah, kalau side by side-nya artinya suatu komparasi atau suatu perbandingan yang low context dengan high context itu, orang budaya yang memiliki high context itu lebih memprioritaskan komunikasi secara implisit atau secara gestur, tidak dengan langsung ucapan. Misalnya kalau dalam sebuah acara pernikahan gitu, ada pasangan suami istri yang bawa anaknya gitu. Kalau misalnya anaknya nakal, kalau yang di high context, budaya dengan high context itu, dia mungkin cuma bilang namanya gitu, misalnya Andi misalnya gitu. Nah, anaknya bakal langsung nyahut gitu kan, atau bakal langsung berhenti melakukan hal yang dilakukan sebelumnya itu. Nah, tapi kalau misalnya gitu di budaya yang low context gitu, misalnya pada suatu acara yang sama, acara nikahan seperti itu, mungkin ibu dengan latar belakang budaya yang low context itu bakalan bilang, Andi jangan begitu, nanti kotor bajunya gitu. Nah, atau ya culture no ya gitu, kayak gitu. Nah, jadi itu dia perbedaan antara yang high context, mereka itu lebih mengutamakan pesan yang implisit atau secara gestur, read between the lines. Kalau yang low context langsung kasih tahu, langsung ada pemberitahuannya gitu. Oke. Pada interaksi dalam berbudaya high context, yaitu dalam lingkungan ini biasanya kan kita kalau dalam high context ini kita harus bergantung pada hubungan antar individu. Nah, pertama tuh hargai konteks. Pahami bahwa informasi kontekstual itu menggunakan bahasa tubuh atau situasi dan latar belakang. Nah, informasi kontekstual itu dapat mengaruhi pembicaraan Anda saat melakukan bisnis gitu. Nah, terus kita tuh harus membangun hubungan. Nah, biasanya kalau high context tuh biasanya dia membangun hubungan dulu, hubungan yang baik sebelum terjun langsung ke sebuah tugas atau gimana gitu. Nah, terus dalam high context itu juga ada ekspektasi fleksibilitas. Nah, itu dimana kalau ada pas saat melakukan acara gitu, terus ada
ada satu hal yang kurang. Nah, kamu tuh harus siap-siap untuk melakukan apa sih? Membicarakan ulang itu. Kalau ada yang kurang gitu. Nah, terus di low context, guidance for long context. Nah, digunakan direct communication, expect clarity in verbal interaction and discussion. Nah, terus explicit support. Gunakan data dan fakta. Nah, frame contract should be clear and strictly upheld. Nah, terus keempat, text expression maintain boundaries between personal and professional relationship. Nah, linear reasoning follow structure approach to problem solving and discussion. The letter of the law, every word matter, follow the rules exactly as they are written. Baik, jadi pada kesimpulannya itu baik low context maupun high context tidak ada yang baik ataupun buruk. Ini lebih ke cara bagaimana setiap budaya menerima dan mengolah informasi pada masing-masing budaya yang ada gitu. Oleh karena itu tidak bisa kayak mengatakan kalau itu misalnya orang yang berada dari latar belakang low context itu lebih baik gitu dalam memberikan perintah, belum tentu gitu ya. Karena kembali lagi ke bagaimana cara atau budaya tersebut memberikan sikap terhadap bagaimana informasi tersebut diberikan ataupun diolah. Baik, silakan, ada yang mau bertanya? Ya, dari kalian di kamera. Baik, dari rekan kami ada yang bertanya. Dari mana sana? Yang pertama itu saya mau nanya, kenapa Asia itu cenderung masuk ke dalam high context? Alasan itu kayak gimana? Oke. Ada, silakan. Oke. One, twice, one thrice. Oke. Mau langsung? Lalu kasih kata kemudian kecenderungan sama keluarga bukan individual. Oke, baik. Tadi salah satu rekan kami bertanya, Ali Rahman. Pertanyaan adalah kenapa orang-orang Asia itu lebih kepada high context society dibanding low context? Karena balik lagi ke presentasi sebelumnya itu, orang-orang Asia itu biasanya lebih komunal atau memiliki paham bahwa mengutamakan komunitas daripada individu gitu. Nah, jadi oleh karena itu mereka itu lebih kepada high context gitu, karena baik cara hidup kita maupun cara kita berinteraksi itu kan lebih sering gitu dari hari ke hari, sampai ada konsep yang di Asia itu kan shared house atau satu rumah itu banyak keluarga yang tinggal gitu. Jadi baik cara kita tinggal, cara kita berinteraksi itu secara detail biasanya diperhatikan. Apakah cukup? Baik, kalau gitu lanjut ya, kuis. Yang pertama, in a low context culture like the US or Germany, how do people usually communicate? Jadi di budaya yang low context seperti Amerika atau di Jerman, bagaimana kira-kira orangnya itu berkomunikasi? Satu, dia itu pakai kode rahasia. A. B. Mereka mengatakan apa yang mereka ingin katakan. C. Mereka menunggu untuk kamu berbicara. Apakah benar? Oke, benar B. Oke. Nomor 2. What is the most important thing to do first when working with a high context culture? Apa hal yang paling penting diutamakan kalau kita bekerja sama dengan orang dari high context, budaya high context? Apakah C, build trust and good friendship? Benar lagi. Benar sih. Oke. What does the spirit of the law mean in communication? Apakah artinya spirit of the law di komunikasi? 1A, following the exact word. B, following the why. C, ignoring all the rules. Yang mana kira-kira ini guys? Yakin A? Mari kita lihat. Iya, ternyata B yang benar guys. Kenapa B yang benar? Oke. Stop. Oke. Kenapa B yang benar?
Kenapa B yang benar? Karena kan law itu artinya suatu hukum. Jadi kalau misalnya suatu hukum itu berlaku pada suatu tempat, jadinya harus diketahui dulu following the why or the goal behind a rule. Jadi kayak misalnya, kamu itu kalau misalnya masuk rumah itu kaki kanan duluan gitu kan. Nah, kita itu kan biasanya kayak harus nanya dulu gitu loh, kenapa kaki kanan duluan? Oh, karena kan biasanya sisi kanan itu kan lebih diutamakan sebagai sisi yang baik dan hal seperti itu. Nah, jadi di komunikasi kita tuh harus kayak tahu terlebih dahulu apa gitu maksudnya dibanding dibalik suatu hukum gitu. Apa maksudnya? Apa artinya gitu. Jadi bukan kayak following the exact words on paper, itu kan lebih ke kayak ke low konteks ya. Di sini konteksnya lebih ke high context society. Baik, itu aja kan? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf kalau misalnya kita banyak salah, ada pun salah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.